akuntansi kelas B Universitas Pancasila. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Di sini saya Nuri Jena Patimahu dengan NPM 12242100068. Saya Miratul Rahman dengan NPM 1224210051. Saya Nabil Khairunisa dengan NPM 12242100058. Saya Nuresa Jania dengan NPM 1224210064. Salam perhatikan. Pengertian fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Pada dasarnya, fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu jika harga naik, maka permintaan akan turun. Dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Bisa disimpulkan bahwa harga dan jumlah barang selalu berbanding terbalik. Ini menunjukkan gradien dari fungsi permintaan akan selalu negatif. Faktor fungsi permintaan. Yang pertama, harga barang atau jasa. Yang kedua, harga barang lainnya. Yang ketiga, tingkat pendapatan masyarakat. Yang keempat, distribusi pendapatan. Yang kelima, preferensi konsumen. Yang keenam, perkiraan tentang kondisi masa depan. Jenis fungsi permintaan. Yang pertama, berdasarkan kuantitas yang diminta. Yang kedua, berdasarkan daya beli, permintaan efektif, potensial, dan absolut. Rumus fungsi permintaan. Karena fungsi permintaan selalu berbanding terbalik, untuk menghitung fungsi permintaan dan mencari kurva bisa menggunakan rumus fungsi permintaan berikut ini. P sama dengan A min BQ, yang artinya P itu kan harga barang per unit, sama dengan A itu kan angka konstanta, dikurang koefisien kecenderungan negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Q itu jumlah barang yang diminta, atau Q sama dengan A min BP, yang artinya Q itu kan jumlah barang yang diminta, sama dengan angka konstanta, dikurang koefisien kecenderungan negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Yang P itu harga barang per unit. Pengertian fungsi penawaran. Apa itu penawaran? Adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Apa itu fungsi penawaran? Fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan harganya. Fungsi penawaran digunakan produsen untuk menganalisa beberapa banyak barang yang diproduksi. Fungsi penawaran antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif atau berbanding lurus. Fungsi penawaran yang digunakan mengambil dari sudut pandang penjual. Ada faktor fungsi penawaran, yaitu ada harga barang, jumlah barang atau produsen, bencana alam, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, besaran pajak, perkiraan harga, dan kebijakan pemerintah. Dan terus ada jenis fungsi penawaran berdasarkan kuantitas yang diminta dan berdasarkan daya beli, permintaan, efektif, potensial, dan absolut. Ada rumus fungsi penawaran, yaitu P sama dengan A plus B Q, atau Q sama dengan A plus BP. Dan Q itu jumlah barang yang diminta, P adalah harga per unit, A adalah angka konstanta, B adalah koefisien kecenderungan atau positif karena hubungan penawaran bersifat berbanding lurus. Kita akan bahas ciri-ciri dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Ciri-ciri dari fungsi penawaran adalah 1. Variabel Q dan P berlaku, Q2 0, P2 P0. Yang kedua, fungsi bersifat satu-satu. Artinya, untuk setiap nilai Q mempunyai satu nilai P. Untuk satu nilai P mempunyai satu nilai Q. Fungsi berjalan menaik secara menonton dari Q di bawah ke kanan atas. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari fungsi permintaan, yaitu 1. Variabel Q dan P berlaku 0S Q SA1 0 lebih kecil dari P lebih kecil dari B1. Yang kedua, fungsi bersifat satu-satu. Artinya untuk setiap nilai Q mempunyai satu nilai P. Untuk satu nilai P mempunyai satu nilai Q. Yang ketiga, fungsi berjalan menurun secara menonton dari kiri atas ke kanan bawah. Ketika harga barang Rp 60.000 per unitnya, maka jumlah permintaan sebanyak 20 unit. Ketika harga barang 40.000 per unit, jumlah permintaannya 30 unit. Carilah persamaan fungsi permintaan. P1 sama dengan 60.000, P2 sama dengan 40.000, Q1 sama dengan 20.000,
Q2 sama dengan 30.000. P kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1. P kurang 60 dibagi 40 kurang 60 sama dengan Q kurang 20 dibagi 30 kurang 20. P kurang 60 dibagi min 20 sama dengan Q kurang 20 dibagi 10. 10P kurang 600 sama dengan min 20Q tambah 400. 10P sama dengan min 20Q tambah 1000. P sama dengan min 20Q tambah 1000 dibagi 10. P min 2Q tambah 100 atau P sama dengan 100 kurang 2Q. Ketika harga suatu barang Rp 40.000 unitnya dan jumlah penawarannya sebanyak 10 unit. Pada saat harga Rp 60 per unit, jumlah penawarannya menjadi 20 unit. Hitunglah berapa jumlah fungsi penawarannya. Diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. Ditanya QS sama dengan P kurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. P kurang 40 dibagi 60 kurang 40 sama dengan Q kurang 10 dibagi 20 kurang 10. P kurang 40 dibagi 20 sama dengan Q kurang 10 dibagi 10. 20Q kurang 200 sama dengan 10P kurang 400. 20Q sama dengan 10P dikurang 400 tambah 200. 20Q sama dengan 10P kurang 200.000. Q sama dengan 10P kurang 200 dibagi 20. Q sama dengan 0,5P kurang 10. Q sama dengan min 10 tambah 0,5P. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 10 tambah 0,5P. Ketika harga barang Rp 60.000 per unit, permintaan laras sebanyak 18 unit. Namun, ketika harga barangnya Rp 14.000 per unit, maka permintaan laras menjadi 22 unit. Berapakah fungsi permintaan laras? Itu yang pertama kita ketahui dulu, yaitu diketahui Q2-nya sama dengan 22, P2-nya sama dengan 14.000, Q1-nya sama dengan 18, P1-nya sama dengan 16.000. Rumusnya yaitu Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Q dikurang 18 dibagi 22 dikurang 18 sama dengan P dikurang 16.000 dibagi 14.000 dikurang 16.000. Q dikurang 18 dibagi 4 hasil dari 22 dikurang 18 sama dengan P dikurang 16.000 dibagi min 2.000. Min 2.000 didapatkan dari 14.000 dikurang 16.000. 36.000 dikurang 2.000 Q sama dengan 4P dikurang 64.000. Min 2.000 Q sama dengan 4P dikurang 100.000. Q sama dengan 50 dikurang 0,002P. Jadi fungsi permintaan laras yaitu Q sama dengan 50 dikurang 0,002P. Apabila harga barang Rp-nya 18.000, maka Q-nya sama dengan 50 dikurang 0,002 buka kurung 18.000 sama dengan 14. Kira sedang membuka usaha peralatan olahraga. Ketika pasar sedang ramai, ia menjual produk tas gunung seharga Rp 140.000 untuk jumlah 20 unit. Jika Vira menjual 30 unit dengan harga Rp 160.000, tentukanlah fungsi penawarannya. Diketahui Q1-nya 20, Q2-nya 30, P1-nya 60.000, P2-nya 80.000. Rumusnya tetap sama seperti rumus yang soal ketiga,
yaitu Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Q dikurang 20 dibagi 30 dikurang 20 sama dengan P dikurang 60.000 dibagi 80.000 dikurang 60.000. K dikurang 20 dibagi 10 hasil dari 30 dikurang 20 sama dengan P dikurang 60.000 dibagi 20.000. 20.000 hasil dari 80.000 dikurang 60.000. K dikurang 20 hasilnya 20.000. Q dikurang 400.000 sama dengan 10 pi dikurang 600.000. 20.000 Q sama dengan 10 pi dikurang 200.000. Q sama dengan 0,0005 P dikurang 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi penawaran Vira adalah Q sama dengan 0,0005 P dikurang 10.